Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas video terkait aku Smart ASN, instansi dan bidang tugasku. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Ayulandari SAK MICC. Saya merupakan peserta pelatihan dasar CPNS 2022, kelompok 2, gelombang 3, angkatan 10. Unit Kerja Universitas Sulawesi Barat. Smart ASN diartikan sebagai ASN dengan kompetensi, kinerja, serta profesionalisme yang tinggi sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian organisasi. Maka ASN memerlukan kemampuan terutama pada literasi digital. Adapun nilai-nilai dari Smart ASN ialah yang pertama integritas, yang kedua nasionalisme, yang ketiga profesionalisme, yang keempat berwawasan global, yang kelima menguasai IT dan bahasa asing, yang keenam berjiwa hospitality, yang ketujuh entrepreneurship, kemudian yang terakhir memiliki jaringan luas. Unit kerja saya adalah di Universitas Sulawesi Barat atau dikenal dengan istilah Unsulbar yang merupakan sebuah perguruan tinggi negeri yang berlokasi di Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Unsulbar sendiri didirikan sejak tanggal 31 November 2007. Pada awalnya, pendiriannya masih berstatus swasta dan sejak 13 Mei 2013 bertransformasi menjadi perguruan tinggi negeri melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2013. Di Unsulbar sendiri terdapat beberapa fakultas, salah satunya Fakultas Ekonomi, yang merupakan salah satu dari 7 program studi yang pertama kali beroperasi sejak berdirinya Unsulbar. Di dalam fakultas ini mencakup program studi akuntansi dan program studi manajemen. Adapun struktur kepemimpinan pada Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat ialah 1. Dekan. Dekan Fakultas Ekonomi ialah Dr. Doktoranda Eni Rajab MAB. Kemudian Wakil Dekan 1 ialah Dr. Wahyu Maulid Adha SE MSI. Kemudian Wakil Dekan 2 adalah Dr. Nur Fitri Ayu Mandasari SE MSI. Adapun visi dari Fakultas Ekonomi ialah menjadi fakultas yang unggul dalam mengembangkan teknologi dan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi, manajemen, akuntansi, dan bisnis, serta menghasilkan sumber daya manusia yang mandiri untuk memecahkan masalah lokal, nasional, dan global pada tahun 2040. Kemudian, misi Fakultas Ekonomi terbagi atas 4 kelompok. Yang pertama, menyelenggarakan program pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi unggul di bidang ekonomi, manajemen, akuntansi, dan bisnis, berdedikasi tinggi dan berakhlak mulia dalam rangka memenuhi tuntutan dan kebutuhan pembangunan. Yang kedua, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang ekonomi, manajemen, akuntansi, dan bisnis yang berbasis budaya melalui kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Yang ketiga, memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang ekonomi, manajemen, akuntansi, dan bisnis dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berperadaban. Dan yang terakhir, membangun sistem tata kelola Fakultas Ekonomi yang bermutu, transparan, dan bertanggung jawab. Adapun tugas dan fungsi dosen ialah yang pertama, mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan serta teknologi dan seni melalui pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Yang kedua, merencanakan dan melaksanakan proses belajar mengajar serta memberikan nilai dan evaluasi hasil pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi sebuah akademik diikuti dengan kompetensi yang berkelanjutan. Yang keempat, membuat rancangan bahan ajar atau modul untuk mahasiswa atau mahasiswi. Dan yang terakhir, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan hukum serta kode etik dosen.
Berikut beberapa kegiatan penerapan Smart ASN dalam bidang tugas sebagai seorang dosen. Yang pertama tentunya pada proses pembelajaran. Yang kedua adalah bentuk pemanfaatan aplikasi dan teknologi. Dan yang ketiga adalah peningkatan kompetensi. Berikut beberapa contoh dalam proses pembelajaran yang dimana dapat dilaksanakan secara langsung atau tatap muka atau bisa juga dengan secara online melalui berbagai aplikasi seperti Zoom Meeting maupun Google Meet. Selain itu, sebagai Smart ASN, seorang dosen harus mampu memanfaatkan beberapa aplikasi sebagai penunjang bahan ajar maupun mempersiapkan tugas-tugas bagi mahasiswa dan mahasiswi. Output dari penggunaan aplikasi ini tentunya beragam. Ada yang berbentuk presentasi, ada yang berbentuk infografis, ada yang berbentuk video, dan juga ada yang berbentuk audio. Dan seorang Smart ASN harus dapat meningkatkan kompetensi. Peningkatan kompetensi dapat ditemukan dengan mengikuti kegiatan pelatihan, seminar, workshop, penelitian, tugas belajar, dan sejenisnya secara aktif, baik yang diselenggarakan oleh internal Universitas Sulawesi Barat maupun pihak eksternal Universitas Sulawesi Barat sebagai wujud dalam peningkatan kompetensi, kapabilitas, dan aktualisasi diri. Sekian pemaparan saya terkait tugas dengan tema Aku Smart ASN, Instansi dan Bidang Tugasku. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.